Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Fikih Munakahat kelas HSA, dan tak lupa kepada teman-temanku yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dengan anggota Ahmad Izamuddin Haikal, Fuji Andi Rahman, dan Jamilatul Badriyah akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Pernikahan. Baik teman-teman, yang pertama yaitu pengertian nikah. Pengertian nikah ada 3. Yang pertama, masuk dan berhubungan intim. Pendapat pertama ini menyatakan bahwa arti sebenarnya dari nikah adalah persetubuhan dan kiasannya adalah akad. Yang kedua, pendapat kedua ini menyatakan bahwa arti sesungguhnya dari nikah adalah akad dan kiasannya adalah persetubuhan. Pendapat kedua ini merupakan kebalikan dari pendapat yang pertama. Kemudian pengertian nikah yang ketiga dari para imam mazhab, yang pada intinya semua imam-imam mazhab tersebut mendefinisikan bahwasanya akad nikah ditetapkan oleh syariat agar suami bisa menikmati kelamin istri dan seluruh badannya terkait keperluan bersenang-senang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jamilatul Badriyah. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang anjuran menikah dalam Al-Quran dan Hadis. Anjuran menikah disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nur ayat 32, yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Selanjutnya, Quran Surat Ar-Rod ayat 38, yang artinya, dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti, mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Selanjutnya adalah anjuran menikah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, diantaranya hadis riwayat Tirmizi, yang artinya ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Selanjutnya adalah hadis riwayat Ahmad, yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menanggung biaya, maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menutup pandangan mata, maksiat, dan dapat memelihara kemaluan dari maksiat. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena berpuasa itu dapat melemahkan syahwat. Yang kedua adalah hukum pernikahan menurut ulama madhab dan dalilnya dalam Al-Quran dan Hadis. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu yang pertama adalah mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang kedua adalah sunnah.
Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan atau muqaddimahnya, hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinahan. Sabda Rasulullah yang artinya, "Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah. Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa. Sebab puasa itu jadi penjaga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji, zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tidak diwujudkan. Yang keempat adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Untuk seseorang yang mana nikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya. Kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan untuk bersegera menikah. Yang kelima adalah haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Oke, perkenalkan, nama saya Puji Andi Rahman. Di sini saya akan menyampaikan syarat dan rukun pernikahan. Apa itu bedanya syarat dan rukun? Syarat nikah yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pernikahan itu, seperti calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Selanjutnya rukun nikah yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pernikahan itu, seperti harus adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan. Adapun syarat dan rukun nikah, yang pertama calon mempelai dan syarat-syaratnya, calon suami dan syaratnya. Yang pertama beragama Islam, kedua seorang laki-laki, 3. Menikah bukan karena dasar paksaan. Keempat, tidak beristri. 4. 5. Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haramnya ia nikahi. 6. Calon istri bukanlah wanita yang dimadu dengan istrinya. 7. Tidak sedang berihram haji atau umroh. Calon istri dan syaratnya. Yang pertama beragama Islam. Kedua, benar-benar seorang perempuan. 3. Mendapat izin menikah dari walinya. 4. Bukan sebagai istri orang lain. 5. Bukan sebagai muqtadah atau wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang keenam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. 7. Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau dilaknat suaminya karena dituduh zina. Yang kedelapan, atas kemauan sendiri. Yang 9, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang kedua, wali, syarat dan urutannya. Wali dan syaratnya. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Kelima, laki-laki. 6, adil. Dan ketujuh, tidak sedang ihram haji atau umroh. Urutan wali nikah. Berikut urutan wali nasab dari yang paling kuat hingga paling lemah. Yang pertama yaitu ayah, yang kedua kakek dari pihak bapak terus ke atas, yang ketiga saudara laki-laki kandung, yang keempat saudara laki-laki sebapak, yang kelima anak laki-laki saudara laki-laki kandung, yang keenam anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh paman saudara bapak sekandung, yang kedelapan paman saudara bapak sebapak. 9. Anak laki-laki dari paman sekandung. 10. Anak laki-laki dari paman sebapak. Yang 11 adalah hakim.
Selanjutnya yang ketiga, saksi dan syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat saksi adalah 2 orang laki-laki, yang kedua beragama Islam, ketiga baligh, berakal, merdeka dan adil, yang keempat bisa melihat dan mendengar, yang kelima memahami bahasa yang digunakan dalam akad, yang keenam tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh, yang ketujuh hadir dalam ijab kabul. Syarat akad nikah yaitu 1. Wali dan mempelainya tamyiz dan baligh. 2. Dilaksanakan dalam satu majelis. Dalam artian, dalam pengucapan ijab kabul tidak ada kata-kata atau perbuatan yang menyelinginya sehingga memisahkan antara sihut ijab dan kabul. 3. Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Dalam artian, maksud dan tujuannya sama. 4. Ijab dan kabul harus dilakukan dengan lisan yang dapat didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai, dan saksi. Hikmah pernikahan. Yang pertama, menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Yang kedua, cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Yang ketiga, menyalurkan naluri kebapaan atau keibuan. Yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara anak. Yang kelima, membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri. Yang keenam, menyatukan keluarga masing-masing atau dalam kata lain, menambah tali silaturahmi. Dan yang terakhir, memperpanjang usia. Demikian presentasi singkat yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1, apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dari presentasi kami ada yang kurang tepat, mungkin bisa diluruskan oleh Bapak dosen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.